Oke, kita langsung bahas aja ya. Ada satu berita yang bener-bener bikin heboh dunia nih. Amerika Serikat loh ngelancarin operasi buat nangkep Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, langsung di negaranya sendiri. Gila kan? Jelas ini langsung jadi perdebatan panas di mana-mana. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas. Apa sih yang sebenarnya kejadian? Kenapa bisa sampai kayak gini? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua? Jadi pertama kita bakal lihat dulu operasinya kayak apa. Terus kita bedah hadiah utamanya, yaitu minyak Venezuela. Abis itu kita lihat juga sesusah apa sih rencana Amerika ini. Nanti kita sambungin gimana ini semua nyambung kebijakan luar negeri Trump secara umum. Dan terakhir, yang paling penting, kita bahas efeknya buat Indonesia. Oke, kita masuk bagian pertama, penangkapan seorang presiden. Ini kedengarannya kayak adegan film ya, tapi ini beneran terjadi di Caracas, ibu kota Venezuela. Dan langsung jadi headline di seluruh dunia. Dunia internasional jelas nggak tinggal diam. Banyak negara langsung ngecam tindakan Amerika dan mereka pakai kata-kata yang keras banget loh. Mereka bilang ini adalah penculikan dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Ini bukan sekedar kritik biasa. Ini tuduhan yang serius banget yang nunjukin betapa kontroversialnya langkah Washington ini. Jadi, ada dua cerita yang benar-benar bertolak belakang di sini. Dari sisi Amerika, mereka bilang tindakan ini sah-sah aja karena Maduro itu buronan internasional yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba. Tapi dari sisi Maduro, dia nuduh balik. Ini semua cuma akal-akalan Amerika buat ngambil alih cadangan minyak Venezuela yang super besar itu. Nah, tuduhan Maduro tadi langsung ngebawa kita ke bagian kedua. Hadiah utamanya, minyak Venezuela. Kenapa sih negara di Amerika Selatan ini jadi begitu penting sampai bisa nyebabin krisis segede ini? Jawabannya ada di bawah tanah mereka. Coba lihat angka ini deh, 303 miliar barel. Dan ini bukan angka main-main loh. Ini adalah jumlah cadangan minyak terbukti yang dimiliki Venezuela. Biar kebayang gedenya ya, ini tuh cadangan minyak terbesar di seluruh dunia. Titik. Bahkan lebih gede dari Arab Saudi. Ini benar-benar harta karun energi yang luar biasa. Tapi disinilah ironisnya. Grafik ini nunjukin cerita yang tragis banget. Meskipun mereka duduk di atas lautan minyak, produksi Venezuela sekarang anjlok. Tinggal sepertiganya dari 10 tahun lalu. Gara-gara salah urus, korupsi, dan sanksi internasional, industrinya jadi lumpuh. Jadilah dia hadiah raksasa yang belum kesentuh. Nah, ini poin yang penting banget. Ini bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal jenis minyaknya. Jadi gini, kilang-kilang minyak di Amerika, terutama yang di pesisir Teluk, itu emang dirancang khusus buat ngolah minyak jenis berat dan asam. Persis seperti yang Venezuela punya. Ini bukan soal suka-suka, tapi emang kebutuhan teknis. Tanpa minyak jenis ini, kilang-kilang Amerika nggak bisa kerja efisien, dan ujung-ujungnya ya harga bensin di sana bisa kena imbasnya. Oke, sekarang kita coba lihat gimana rencana ini bakal dijalankan. Visi Trump buat manfaatin minyak Venezuela ini kedengerannya sih ambisius banget ya. Tapi para ahli udah ngasih peringatan kalau kenyataannya di lapangan itu, wah susah banget. Jadi nguasain minyak Venezuela itu gampang diomongin, tapi susah dilakuin. Para analis bilang, tunggu dulu. Pertama, soal duit. Butuh puluhan miliar dolar cuma buat mulai perbaikan doang. Kedua, soal waktu. Butuh sampai 10 tahun buat bisa ngelihat hasilnya. Itu pun kalau infrastruktur mereka yang katanya rusak parah bisa dibenerin. Terus, siapa yang mau tanda tangan kontrak? Butuh pemerintah yang stabil kan? Sesuatu yang kayaknya masih jauh banget dari kenyataan sekarang. Neil Shearing dari Capital Economics nyimpulinnya pas banget. Dia bilang masalahnya itu lebih dalam dari sekedar politik. Kata dia, masalahnya itu ya puluhan tahun kurang investasi, salah urus, dan fakta kalau biaya buat ngambil minyaknya itu mahal banget. Jadi, sekalipun masalah politiknya beres, masalah ekonomi dan logistiknya tetap jadi PR besar. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya. Operasi di Venezuela ini sebenarnya bukan kejadian tunggal. Ini adalah bagian dari kebijakan luar negeri Amerika yang lebih luas dan agresif yang disebut Trump sebagai doktrin Don Roe, plesetan dari doktrin Monroe yang bersejarah itu, yang intinya menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakang Amerika. Dan targetnya ternyata nggak cuma Venezuela, tepat di sebelahnya ada Kolombia, negara lain yang juga kaya sumber daya alam. Cuma beberapa jam setelah operasi di Venezuela, Trump langsung ngeluarin ancaman buat Presiden Kolombia, Gustavo Petro. Dia nyebut Petro orang sakit yang suka bikin kokain dan bilang dia nggak akan ngelakuin itu lama-lama. Ini retorika yang benar-benar mengejutkan buat negara tetangga. Nah, dari Amerika Selatan yang panas, kita pindah ke Arktik yang dingin.
Ada target lain yang mungkin lebih bikin kaget lagi dalam ambisi Trump, Greenland. Minat Trump ke Greenland ini sifatnya strategis. Dia bilang Amerika butuh Greenland dari sudut pandang keamanan nasional sambil nunjuk banyak kapal Rusia dan Tiongkok di sana. Tapi lebih dari itu, Greenland itu kaya banget sama mineral tanah jarang yang penting buat teknologi modern dan lokasinya itu gerbang strategis di Atlantik Utara. Dan ambisi ini nggak cuma di benua Amerika aja. Fokus kita sekarang pindah ke Timur Tengah. Wilayah yang dari dulu emang selalu jadi pusat perhatian Amerika, bahkan di luar doktrin Monroe. Target di sini, Iran. Waktu lagi ada demo besar-besaran di Iran, Trump ngeluarin peringatan keras ini. Dia ngancem Iran bakal dihantam sangat-sangat keras kalau para demonstran dibunuh. Ancaman ini sejalan sama tindakan militer sebelumnya ke fasilitas nuklir Iran dan nunjukin kalau dia siap buat intervensi. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling relevan buat kita di sini. Gimana ceritanya kejadian yang ribuan kilometer jauhnya di Caracas bisa berasa dampaknya sampai ke Jakarta? Apa artinya ini buat Indonesia? Jadi, pertanyaannya simpel. Apa dampak serangan ini buat Indonesia? Oke, buat ngerti ini, kita harus sadar satu fakta penting tentang ekonomi kita. Indonesia itu negara pengimpor minyak. Artinya, konsumsi kita lebih besar daripada produksi kita sendiri. Ini yang bikin ekonomi dan APBN kita jadi cukup sensitif sama naik turunnya harga minyak dunia. Kalau untuk jangka pendek, dampaknya mungkin nggak terlalu besar karena produksi Venezuela sekarang kan lagi anjlok. Tapi, risiko jangka panjangnya ini yang gede. Coba bayangin, kalau Amerika berhasil menguasai sumber energi Venezuela, pengaruh geopolitiknya bakal naik drastis. Ada analis yang khawatir, di tatanan dunia yang baru ini, Indonesia bisa aja ditekan buat milih pihak atau bahkan sumber daya kita sendiri yang jadi target berikutnya. Makanya, kemampuan Indonesia buat ngejalanin politik luar negeri yang bebas aktif itu jadi penting banget. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan buat renungan kita semua. Kalau sumber daya alam udah jadi rebutan, di mana sih batas kedaulatan sebuah negara? Krisis di Venezuela ini nunjukin banget adanya benturan antara kepentingan nasional, hukum internasional, dan perebutan kekuasaan atas sumber daya paling berharga di dunia. Sebuah pertanyaan yang bakal makin sering kita dengar di tahun-tahun mendatang.